Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang peran generasi muda dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Di sini teman-teman ada yang tahu gak apa sih peran-peran generasi muda itu? Kalau gak ada yang tahu, oke, kami akan jelaskan ya. Peran-peran generasi muda itu ialah untuk mengembangkan teknologi yang ada, gagasan yang ada, atau membuat sekreativitas mungkin, atau membuat inovasi-inovasi yang unik. Karena apa? Kita generasi muda adalah harapan bangsa yang harus meneruskan atau mencontoh kepada pemuda-pemuda yang di kemudian hari akan datang. Perlu kawan-kawan ketahui ada 4 faktor pertanian berkelanjutan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal berpengaruh terhadap berkurangnya minat generasi muda, yaitu dalam sektor tingkat pendidikan yang ditempuh, keterbatasan input produksi, dan tingkat upah yang rendah. Lalu ada faktor eksternal yang berpengaruh adalah insentif sektor pertanian dan daya tarik sektor pertanian. Poin kedua, ada pertanian berkelanjutan. Generasi muda memiliki minat yang lebih besar terhadap isu lingkungan dan berkelanjutan. Dengan fokus pada praktik pertanian yang ramah lingkungan, mereka juga dapat membantu meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan menciptakan pertanian yang berkelanjutan jangka panjang. Poin ketiga yaitu dukungan pemerintahan. Lembaga pendidikan dan masyarakat harus memberikan dukungan yang kuat bagi generasi muda dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan di bidang pertanian modern. Kolaborasi antara generasi muda, petani berpengalaman, dan para ahli menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Yang poin keempat, generasi Z. Generasi Z juga memiliki peran penting bagi masa depan pertanian. Melalui generasi Z, mulai meningkatkan kualitas pertanian, perekonomian negara akan meningkat seiring berjalannya waktu dengan perkembangan dan kualitas pertanian di Indonesia. 5 aplikasi pendukung pertanian berkelanjutan. Aplikasi yang pertama, J-Agriculture. Apa sih J-Agriculture itu? J-Agriculture itu adalah anak perusahaan milik Mediatek. Ini mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan. Hasilnya adalah analisis kompresif didasari analisis cuaca, informasi tanah, serta drone yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua adalah transplanter. Transplanter adalah teknologi pertanian yang direkomendasikan oleh Litbang atau Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian untuk memberikan jarak yang pas antar padi yang ditanam. Yang ketiga adalah Angon.id. Apa sih Angon.id itu? Angon.id adalah perusahaan rintisan binaan Indigo. Menggunakan konsep investasi dan pertanian, Angon.id memungkinkan masyarakat memulai investasi berternak tanpa harus memiliki kandang. Yang keempat ada Indo Combine Harvester. Dengan menggunakan teknologi ini, para petani akan lebih dimudahkan dalam urusan panen, mulai dari pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, hingga pengantongan. Aplikasi yang kelima adalah mesin pemilihan bibit unggul. Kesusahan petani dalam memilih bibit unggul dalam bertani membuat teknologi ini sangat berguna bagi petani. Bibit unggul akan menghasilkan tanaman dengan hasil yang baik pula. Guna memajukan serta meningkatkan sektor pertanian yang ada di Indonesia, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, yakni dalam mengembangkan keterampilan petani dalam penggunaan teknologi modern. Yang pertama, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pengadaan seminar di desa-desa guna menambah pengetahuan para petani. Yang kedua, adanya pembinaan lebih lanjut dalam rangka evaluasi keterampilan petani terhadap teknologi. Yang ketiga, memberikan akses teknologi kepada pertanian khususnya di daerah. Contohnya terkendalanya internet atau jaringan. Poin yang keempat, perlunya penggandaan pertanian
kepada pertanian yang membutuhkan teknologi.